Assalamualaikum ya Robun. Nama saya Dede, biasa dipanggil dokter oleh pasien-pasien saya. Saya seorang dokter gigi. Sekarang saya bertugas di salah satu puskesmas di Kota Banjar. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman cerita saya saat saya masuk FKG Unpad. Gimana caranya kok bisa nyasar di Bandung kuliahnya gitu kan, lewat jalur apa. Jadi singkat ceritanya ya seperti judulnya, saya dulu lulus ke FKG Unpad itu lewat jalur SNMPTN tulis. Oh iya, FYI, mungkin kalau sekarang SNMPTN tulis itu sama kayak SBMPTN, intinya yang pakai jalur nasional yang tes-tesan gitu. Itu dulu saya masuk lewat jalur situ. Nah, awalnya itu jalur itu kan sebenarnya masuk SNMPTN, masuk perguruan tinggi itu kan ada dua jalur ya, ada via undangan, SNMPTN undangan dan SNMPTN tulis. Kala itu 2011 saya lulus SMA ya. Nah, undangan itu yang pakai rapot. Nah, kemudian SNMPTN tulis itu yang pakai tes nasional bareng-bareng gitu kan. Nah, alhasil saya ceritanya korban nih. Korban apa ya? Korban ya, pokoknya ceritanya saya tuh kayak anak ambis gitulah, dari SD sampai SMA tuh dapat peringkat satu terus gitu kan. Jadi ambis, jadi pasti kayak tujuan utamanya adalah masuk kedokteran umum. Gimana pun caranya, apapun yang dilakukan harus masuk. Biasalah anak ambis gitu kan. Alay emang pokoknya. Terus kayak ya walaupun ambis, tapi sayangnya saya tuh sebenarnya bokek gitu. Jadi tidak berduit gitu. Begitu juga dengan ibu saya gitu. Tidak berduit gitu. Jadi kayak ambis, tapi ambisnya itu cuman modal ranking doang gitu, sisanya nggak ada gitu. Akhirnya karena keambisan saya itulah, biasalah ego anak SMA kelas 3 gitu kan, modal nilai bagusan dikit gitu kan, jadi pengen masuk FK apapun caranya. Akhirnya saya daftarlah ke SNMPTN undangan, ke UGM dan Undip gitu kan. Ya udah pede banget lah, karena maksudnya nilainya cukup bagus gitu kan, rata-rata sekolahnya masuk 5 besar juga. Terus punya prestasi juga, karya tulis nasional lumayan kan, juara 3 gitu kan. Terus ekskulnya juga bagus, ikutan paskib di kota gitu kan. Terus banyak pernah ikutan olimpiade juga gitu, walaupun nggak juara sih, tapi maksudnya kan ada pengalaman gitu kan. Akhirnya kayak ekspektasi tinggi banget gitu kan, kayaknya bakalan lolos nih gitu. Ya udahlah, bismillah aja gitu mas, udah kasih target setinggi mungkin gitu kan. Akhirnya daftar ke UGM dan Undip gitu kan, FK. Wah, kayak udah, tapi ya biasalah anak kelas 3 SMA gitu kan, lagi pede-pedenya, lagi ambis-ambisnya. Ya udahlah, kayaknya keterima nih, fix. Akhirnya udah daftar, tibalah di waktu pengumuman hasilnya, saya pergi ke warnet. Akhirnya pas dibuka, mohon maaf kan hasilnya, mohon maaf Anda tidak diterima di SNMPTN undangan, coba lagi tahun depan. Gitu kan, kayak langsung ekspektasi yang sangat tinggi saat perjuangan mempertahankan nilai dari kelas 1 sampai kelas 3, harus kurvanya naik terus kan, bla bla bla, rata-rata pokoknya, sampai ikut eskul, sampai ikut LKTI, lomba karya tulis ilmiah gitu kan. Akhirnya pupus gitu kan, karena gagal masuk. Bahkan pulang pun kayak melayang, naik motor nyeberang jalan gede, nggak lihat kanan kiri, langsung aja selenong boy. Sampai rumah nggak bilang apa-apa, langsung masuk kamar, kunci kamar. Gagal. Akhirnya ya sudahlah. Kemudian makin sedih tuh, karena teman kelas yang dapet ranking 2 ternyata dia malah keterima di ITB dong gitu kan. Kan terus kayak ranking-ranking yang lain gitu kan, keterima juga di Unsud gitu kan, keterima di Unpad juga, kayak orang lain kok keterima, kok aku nggak keterima ya gitu kan. Kayak makin sedih kan, yang tadinya cuman ya udahlah, cuman diem-diem aja nggak sampai nangis. Akhirnya setelah dapat pengumuman dari teman, alhamdulillah teman-teman saya lulus di sini, makin sedih kan. Ya biasa, kayak orang tuh kalau misalkan orang lain sama-sama gagal, dia nggak akan sedih, tapi ketika orang lain ada yang berhasil, langsung meratapi nasibnya, kok aku gagal ya, kok bisa ya gitu. Ya mungkin ada yang bisa merasakan itu gitu kan. Akhirnya nangis, udah kan nangis malam-malam. Besoknya datanglah ke SMA, ke sekolah gitu kan, ketemu guru matematika, ditanya gimana nih hasilnya, gagal pak gitu kan, dengan muka ceria, karena udahlah gitu kan. Yaudah deh, sekarang SNMPTN tulis,
jangan ambil jalur timur gitu kan, maksudnya karena perwetanan gitu, per UGM-an, Undip, UNER itu jangan diambil, sekarang ambil aja jalur barat, per Jawa Baratan gitu kan. Nah Jawa Barat pak, saya nggak pernah kepikiran ambil ke Jawa Barat gitu kan, karena dulu dulu tuh image-nya itu kuliah di barat itu kayak image-nya itu kota hedon, banyak duit, pengeluaran banyak gitu kan, kayak biaya hidup mahal gitu kan, apalagi Jakarta, Bandung, wah kota besar, makanya nggak terlintas sedikit pun saya untuk daftar SNMPTN undangan di universitas di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Tapi karena nasihat dari guru saya, akhirnya ya udah oke pak gitu, akhirnya banting setir, yang tadinya ke timur-timuran sekarang jadi ke barat-baratan, otomatis langsung milih mana ya kalau di ke barat-baratan itu ya, kalau enggak UI, ITB, Unpad, UIN Jakarta itu yang negeri kan. Oh, milih yang mana ya? Ah udah Unpad aja gitu, karena yang paling dekat UI di Jakarta, wah kayaknya mewah banget hidupnya gitu, nggak akan sanggup orang kampung kayak saya gitu kan, anak kampung gitu ke Jakarta, kuliah ke Jakarta. Akhirnya udahlah Bandung aja kayaknya masih terjamah gitu, masih terjangkau gitu, pergaulannya, kehidupannya gitu kan. Akhirnya ke Bandung, tapi Bandung ada dua, ITB sama tiga, ITB, UPI sama Unpad. Lah aku kan nggak cita-cita ITB teknik ya, semuanya teknik, aku pengennya uh, kedokteran. Lah di ITB nggak ada, di UPI nggak ada, ya udah berarti Unpad otomatis kan, daftarlah ke Unpad. Terus karena saya merasa TO saya, tryout saya SNMPTN itu nilainya nggak bagus-bagus banget, akhirnya yang tadinya cita-cita setinggi langit masuk kedokteran umum diturunin passing grade-nya gitu kan. Dulu zaman banget passing grade, kayak nggak mungkin, karena ini tinggal satu-satunya jalan kan biar saya lulus gitu, lewat maksudnya biar lulus perguruan tinggi negeri gitu kan tanpa UM, karena saya tuh anak beasiswa, jadi kayak anak pengejar beasiswa. Dulu daftar undangan dan tulis ya karena saya sekalian daftar beasiswa bidik misi juga gitu. Kalau UM nggak mungkin bisa dapat beasiswa, kemungkinannya kecil. Oke lah, saya akhirnya memutuskan untuk ini adalah jalan terakhir saya untuk lulus. Gimana pun caranya, bismillah, akhirnya turunkanlah passing grade-nya. Ya nggak mungkin mengorbankan kan, ya udah akhirnya kayaknya saya kedokteran umum nggak akan nyampe, saingannya banyak gitu. Akhirnya daftarlah kedokteran gigi Unpad, pilihan pertama. Dulu sampai pentas itu cuma dikasih 2 pilihan, dan pilihan keduanya adalah FK UIN Jakarta, karena mikirnya passing grade-nya di bawah FKG Unpad gitu kan, FK UIN Jakarta. Akhirnya udah weh, lu gimana ya gitu kan, kayak kalau rapot kan kayak kita deg-degannya nggak terlalu besar gitu kan, kayak ya udahlah ya tinggal nunggu nasib gitu kan. Lah ini SNMPTN tuh gitu kan, usahanya tuh kayak bener-bener gitu kan, harus bener-bener gitu ya. Sementara saya kan bukan kayak bokek gitu kan, kayak tim tim kurang dana, jadi kayak nggak mungkin juga masuk UM yang masuknya harus ada uang pangkalnya puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta kalau jurusan favorit. Atau nggak mungkin juga masuk swasta, aduh makin-makin semesterannya mahal gitu kan, nggak ada beasiswa gitu kan, susah nyari beasiswa. Ya udah ini, aduh gimana ini, aduh mana nggak ikutan bimbel kan. Iya, karena kak ya itu loh, jadi saya itu kayak siswa pas-pasan gitu, ibu saya juga kebetulan pas-pasan gitu kan. Dulu ikutan teman-teman ikutan bimbel persiapan SNMPTN dari kelas 2 gitu kan, atau apa gitu kan. Aduh mana punya uang gitu, paling banter ikutan les ke guru yang cuman bayar berapa puluh ribu per pertemuan gitu kan, kayak ya gitu kan, nggak sanggup gitu ikutan bimbel yang harus bayar jutaan gitu kan. Duh gimana ini bisa atau enggak ya. Akhirnya ya udah, kayak karena kan kayak nggak ada waktu lagi untuk belajar kan, karena singkat kan itu biasanya kayak kurang dari 1 bulan langsung dari SNMPTN undangan ke SNMPTN tulis kan. Tapi alhamdulillahnya gitu kan, saya tuh udah belajar sejak SMA kelas 2 lah. Ini rahasianya nih, bisa keterima FKG Unpad, SNMPTN tulis atau SBMPTN tulis pakai tes, jalur tes, tapi nggak ikutan bimbel. Jadi dulu itu singkat cerita saya itu gak ikutan bimbel, cuman les-les ke guru aja, guru yang ngajar di SMA. Ya biasalah sambil ngerjain PR gitu kan, kayak pelajaran yang gak bisa dibahas lagi di tempat kelas. Karena bimbel bayarannya tuh sampai jutaan kan, dulu tuh kayak uang 3 juta, 3 juta, 4 juta tuh kayak udah gede banget. Aduh uang dari mana, sayang banget, daripada buat bimbel yang mending buat persiapan kuliah kan, nanti buat bayar SPP, uang awal gitu kan, nyicil lumayan kan, atau buat bayar kosan. Akhirnya udah
karena merasa saya nggak punya uang gitu, saya ambis banget gitu kan, ada plan A, plan B, plan C. Plan A nya gagal, plan B nya SNMPTN tulis, berarti saya harus belajar. Dan sekarang akhirnya saya dari kelas 2 SMA udah belajar SNMPTN, soal-soal SNMPTN, ujian SNMPTN masuk perguruan tinggi gitu kan, tapi yang bukan serius banget, bener-bener belajar yang susah-susah banget gitu. Itu kayak belajar santai, karena pelajarannya belum nyampe juga kan, kelas 3 belum nyampe gitu, baru baru nyampe pelajaran kelas 2. Jadi kayak cuman santai baca-baca soal dari buku-buku kumpulan soal-soal gitu kan, juga dibeliin satu sama teteh. Akhirnya belajar santai, dan itu pun kayak subjeknya tuh yang kesukaan aja, kayak subjek pelajarannya yang kesukaan aja, yang favorit aja, kayak baru yang receh-receh, maksudnya yang masih gampang-gampang masih hafalan, kayak biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu, kayak matematika, fisika, kimia gitu. Aduh, itu belakangan lah, apalagi ilmunya belum nyampe kelas 3 belum dapat pelajarannya kan gitu kan. Karena banyak kan kayak soal-soalnya, iya banyak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada juga sih, tapi maksudnya mostly kelas 3 belum bisa gitu kan. Jadi ya udah kayak skip kayak cuman yang hafalan dulu aja gitu, baru udah beres yang hafalan, baru naik-naik kayak yang mulai rumus-rumus, kayak belajar rumus yang kelas 1, kelas 2 gitu kan. Dari level rumus-rumus barulah kayak soal-soal yang variasi-variasi mulai dipelajarin gitu kan. Udah mulai kelas 3 udah mulai serius, kayak kelas 2 masih kayak setengah-setengah lah, maksudnya baca santai gitu, nggak yang ambis banget gitu belajarnya, karena harus sambil ngerjain PR juga kan. Akhirnya kelas 3 yang mulai ambis banget tuh, mulai naik kelas 3 ambis banget, kayak bener-bener belajar subjeknya. Kalau dulu subjek itu semua dikerjain, kayak nggak sekarang kayak kayak cuman milih kan sesuai jurusannya, apakah biologi, fisika, kimia. Kalau dulu semua dikerjain, matematika dasar, fisika, kimia, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua dikerjain. Akhirnya ya udah belajar gitu kan. Terus dulu kebetulan saya itu sebangku sama temen, gimana ya, yang baik banget. Jadi dia tuh ikutan bimbel, tapi kayak bimbel dia tuh kayak males gitu loh, kayak dia males banget ngerjain soal-soal. Terus tiba-tiba dia ngasih buku coding satu bimbel tit yang sangat terkenal, pokoknya bimbel yang sangat terkenal di kota-kota kecil maupun kota besar se-Indonesia mungkin ya, terkenal. Inisialnya G gitu kan. Nah, dikasihlah saya buku tebal soal-soal, kumpulan soal-soal dia coding gitu kan, judulnya coding. Hah, kayak beneran ini, iya aku males ngerjainnya, Cina nanti aku minta lagi aja sama mamang, sama bapak, sama bapak yang di sananya, Cina. Udah, terus dikasih itu, sama dikasih kayak kumpulan rumus-rumusnya gitu loh, rangkuman. Kayak kayak ini kan duit banget, maksudnya mereka bayar 3 juta kan salah satunya buat dapat itu kan, buku coding dan buku rumus-rumus, dan aku dikasih gitu aja sama dia. Kayak ya Allah baik banget. Akhirnya kayak dari mulai kelas 3 itu aku kerjain dari buku-buku coding, juga dari buku SNMPTN yang lainnya gitu kan, segala macam soal pokoknya dikerjain, tryout diikutin. Tryout masih bisa ikut lah ya, masih bisa bayar gitu, tapi kalau lesnya nggak bisa bayar tuh mahal gitu kan. Akhirnya ikut. Terus dia yang ngasih juga kayak, ini kamu beneran, iya sok aja belajar bareng aja deh, nanti kamu yang ngerjainnya tapi kamu jelasin ke aku, Cen. Jadi kayak gitu lah. Jadi dia tuh kayak malas ngerjain sendiri gitu, belajar sendiri langsung, tapi pengennya kayak diajarin gitu. Akhirnya udah belajar bareng gitu kan. Akhirnya udah belajar, akhirnya ke titik terakhir SNMPTN tulis, aku ambil jurusan, ambil FKG Unpad pilihan pertama, dan pilihan keduanya FK Jakarta. Ingat banget dulu karena Jawa Barat kan, jadi tesnya itu di Bandung, di SMA 7 Bandung kalau nggak salah, di Jalan Lengkong, SMA 7 atau 6 gitu lupa. Akhirnya kayak entah ini nekat, entah terlalu berani, nekat sih kayaknya. Kayak orang lain tuh kan kayak SNMPTN tuh diantar orang tuanya gitu kan, pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum lah, pokoknya diantar orang tuh. Aku sendirian dari kota kecil naik kereta ke Bandung. Di Bandung dijemput sama saudara sih, karena mau nginep di rumah saudara dan mau diantarin ke tempat tesnya itu sama saudara. Tapi kayak bayangin gitu kan, anak SMA cewek sendiri bawa-bawa tas segede gaban, kayak kayak di sinetron-sinetron yang ibu-ibu mau mudik, maaf, ya itulah aku gitu, bawa tas yang isinya literally cuma buku gitu kan, kayak buku biar kayak sebenarnya bukan untuk dibaca, buat buat menenangkan hati aja, bahwa kayak aku bekalnya udah lengkap, mudah-mudahan besok lancar. Padahal dibaca juga nggak akan sempet sih gitu buku-buku itu gitu, tapi ya udahlah, yang penting bawa dulu aja, yang penting tenang dulu gitu. Jadi bawa buku, terus kayak naik kereta. Dan kereta zaman dulu tuh nggak kayak kereta sekarang yang udah bagus banget, kereta api Indonesia, pokoknya standing applause lah buat kereta api Indonesia. Kayak sekarang tuh pasti kan orang tuh dapat kursi gitu kan, mana ber AC lagi bagus lah walaupun itu ekonomi. Nah dulu aku tuh ekonomi tuh nggak ada kursi, nol, kosong gitu, kayak nomor kursinya tuh kosong, isinya tidak tidak mendapat kursi gitu tulisannya. Kayak jadi mau nggak mau tuh berdiri. Karena apa? Karena Banjar itu termasuknya itu kan kayak ujung,
karena naiknya itu kan kereta antar provinsi kan yang dari Surabaya gitu kan, dan orang tuh naik tuh udah dari Surabaya, dari Jawa Tengah itu udah naik gitu kan, dan Banjar itu masuk ujung-ujung, tinggal Banjar, Ciamis, Tasik, terus Garut, udah nyampe Bandung gitu kan, cuman berapa stasiun besar gitu yang dilalui, jadi kayak ujung-ujung, dan pasti itu kursi tuh udah habis kan gitu kan, apalagi ekonomi gitu kan. Alhasil naik lah saya dari stasiun kecil di kecamatan. Kok sekarang stasiun itu udah nggak dipakai lagi buat naik turun penumpang, cuman buat crossing kereta aja. Nah akhirnya naik dari stasiun kecil, naik beneran dong penuh kursi, semuanya penuh. Akhirnya berdirilah saya. Terus berdiri berapa, pokoknya kurang lebih sampai apa ya, sampai Banjar atau Ciamis gitu berdiri. Akhirnya ada ibu yang ngeliatin gitu, wah ini neng anak SMA gitu, muka polos anak SMA, kasihan barunya, mukanya kasihan dekil gitu, anak SMA bawa-bawa tas gede. Itu aslinya buat kursi bertiga udah full gitu sama ibu-ibu bapak-bapak. Akhirnya ibu-ibu manggil ke saya, ibu-ibunya rada geser kayak memberikan jatah duduknya gitu kan, jadi mereka yang tadi kursinya harusnya bertiga ini jadi kayak berempat gitu. Aduh terharu banget kan ya, alhamdulillah bisa bisa nempel seenggaknya pantatnya, walaupun kayak pegel banget kakinya nahan pantat yang cuma nempel seuprit seujung kursi gitu kan. Ya udahlah, akhirnya sampai hari H, dan ada masalah lagi di jalan, macet banget dong karena semua orang lagi jalan mau ke tempat SNMPTN, macet banget itu karena kosannya itu jauh kan, dari Ciberem ke Lengkong itu kurang lebih ada 30 menitan, dan itu macet dan hampir telat karena masuk SNMPTN dulu. SNMPTN itu harusnya itu jam 7 kurang kalau nggak salah. Nah itu aku jam jam 7 kurang berapa menit, 1 menit atau 2 menit itu masih lari-lari, masih baru nyampe gitu loh, kayak orang lain udah masuk tuh aku belum masuk, kayak orang lain udah baris, udah diperiksa gitu apa sih kartu peserta dan sebagainya tuh, aku tuh belum masuk sekolahnya, baru turun gitu kan. Akhirnya langsung lari terus ada guru, ya ini cepetan gitu kan, lari ke ruangannya. Untung udah tahu karena hari sebelumnya udah ngecek ke ruangannya kan, kayak lari ke ruangannya, yang lain udah pada duduk cantik lah, aku langsung baru masuk gitu. Akhirnya sama pengawasnya udah masuk gitu kan, duduk kayak kayak vibe-nya biasalah, vibe mau ujian kayak tegang gitu kan, mana nggak pada kenal, duduknya satu-satu pak jauh-jauh gitu kan. Mau nyontek juga nggak mungkin juga, contek mau siapa yang dicontek, nggak percaya sih apakah dia lebih baik dari saya, apa mungkin enggak gitu kan. Jadi emang bener-bener pure SNMPTN tulis tuh, kayak nggak ada contek menyontek, semuanya pure dikerjain sendiri, alhat dari usaha sendiri gitu kan. Akhirnya kerjain lah kayak kayak 15 menit terakhir kayak udah dikasih tau kan sama pengawasnya 15 menit lagi, waktu tinggal 15 menit lagi. Kayak lihat orang-orang kayak udah santai banget, udah nggak ngerjain, kayak udah gampang gitu, kayak udah tenang gitu kan, kayak wah udah kayaknya keterimaan gitu kan. PT aku kok ya Allah ini kok susah ya gitu kan, soalnya kok gimana ya, ada yang bisa tapi banyak juga yang nggak bisa gitu kan, kayak lah kok aku kok belum selesai sendiri ya. Kalau kak riwa kan makin ujung waktu makin riwa kan, ngadek-dek segala, kerasa keringet dingin segala, kerasa deg-degan. Ayo udahlah, fokus gitu, kerjain sebisanya, udahlah kerjain sebisanya, yang bisa dikerjain, yang nggak sama sekali ya udah gitu kan. Tapi jangan kosong-kosong banget juga kan, karena ada minusnya juga kan. Kalau salah minus 4, kalau nggak diisi 0, kalau salah minus 1, kalau bener plus 4, kalau nggak diisi 0. Udah akhirnya ya udahlah, kerjain aja sebisanya gitu kan. Tapi nggak kosong-kosong banget juga, karena sayang juga kalau bener, masa iya kan dapat 0 gitu kan, nggak ada kesempatan buat bener. Akhirnya ya udah isi aja yang bisa gitu, sambil nebak. Saat itu tuh kayak gimana ya, soalnya tuh kayak antara bisa tapi tidak bisa juga gitu, karena soal SNMPTN kan emang terkenal susah-susah banget kan, karena senasional gitu kan, kayak bener-bener soalnya tuh kayak melebihi UN lah. UN mah nggak ada seujungnya SNMPTN lah, pokoknya susah banget itu, nggak soal modif gitu kan, kayak antara bisa dan tidak bisa gitu. Kalau biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masih bisa lah, masih bisa diterka-terka. Matematika masih bisa karena emang subjek favorit juga kan. Kimia lumayan ngerti gitu kan. Fisika ngeblank banget lah itu, kayak bener-bener ngeblank banget, rumus aja nggak hafal, ini suruh ngerjain soal yang bener-bener modif gitu, nggak cuma masukin rumus tapi bener-bener modif. Akhirnya kayak bener-bener kayak biologi full, matematika full, bahasa Indonesia, bahasa Inggris full, kimia lumayan bolong-bolong, matematika ada bolongnya 1-2. Ini fisika bener-bener cuma ngerjain berapa soal kan. Akhirnya pulang kayak ya udahlah, nothing tulus gitu kan, nothing tulus pokoknya, gimana besok gitu. Terus saya tinggal berdoa bismillah ya gimana. Terus kayak orang lain tuh kayak sambil bener-benerin soal, nyamain jawab, aku tuh nggak ada pikiran sama sekali, kayak udah ngerjain soal tipe yang udah gitu aja, nggak mau buka lagi, pusing pokoknya, udah aja gimana nanti aja, hasilnya tinggal berdoa bener-bener gitu kan, karena usaha maksimal dari kelas 2 udah, ya udah tinggal berdoa kan bener.
pulanglah saya ke rumah dan menunggu hasil. Kemudian sekarang ekspektasinya kan kayak ya udah SNMPTN lulus kan kayak emang susah banget kan, kayak ya susah lah untuk siswa dari SMA di maksudnya di kampung ya. Emang sih kayak SMA-nya termasuk SMA yang unggulan di kota aku gitu kan, tapi kalau dibanding SNMPTN tulis itu kan se-Indonesia kak, saingannya tuh SMA lain yang bener-bener unggulan, dari Jakarta lah, Jogja lah, semuanya, dari Padang lah, itu yang terkenal gitu kan, SMA 3 Bandung, SMA 5 Bandung, SMA Jogja, pokoknya yang bener-bener terkenal, bagus-bagus banget gitu kan, pinter-pinter banget. Ya udah ekspektasinya nggak tinggi, cuman berdoa tetap, tapi ya udah nggak setinggi kayak kemarin SNMPTN undangan, biar nggak terlalu sakit juga kan. Pas hari H kayak orang lain ke warnet, aku udahlah pakai HP aja, masih bisa kok. Kebetulan HP-nya itu dulu masih Nokia N73 ya, masih bisa lah, nggak yang panik banget gitu, masih bisa buka Google gitu, jadi masih bisa masuk website gitu. Ya aku masukin nomor pendaftaran sama passwordnya, terus kayak entah HP-nya yang jadul atau emang websitenya penuh banget, jadi kayak loading gitu loh, tapi loadingnya yang udah keluar huruf-huruf tapi bertumpuk gitu loh, dan itu tuh dikit-dikit banget keluarnya, kayak satu-satu keluarnya kayak bertumpuk, kayak misalkan A B C gitu bertumpuk gitu, dan kan nggak jelas gitu, tapi kayak ada kalimat selamat sama kalimat FKG kedokteran gigi Unpad lewat jalur SNMPTN tulis. Nah kan kayak hah, apakah ini, dan warnanya hijau kan, kayak hah, apakah ini keterima, nggak mungkin, gimana ini, akhirnya kayak nggak mau, terus nggak mau pegang-pegang HP, nggak mau digimana-gimanain lagi HP-nya, udah diem aja HP-nya di bawah, langsung pergilah ke warnet biar lebih lebih jelas gitu ya, dibuka di warnet, dan alhamdulillah di warnet lebih jelas gitu di layar, dan alhamdulillah gitu kan, kayak selamat Anda lolos SNMPTN tulis di kedokteran gigi Unpad, kayak alhamdulillah ya Allah, ya masya Allah, kayak bener-bener kayak perjuangan selama ini, kayak puasa Senin Kamis rajin, terus sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, semuanya udah dilakuin, kayak bener-bener berdoa, ini bener-bener ya Allah, pengen banget keterima, dan akhirnya bener-bener keterima dong, kayak ya Allah, apakah ini benar, kayak ya Allah, tanpa ikutan bimbel ternyata bisa juga gitu, kayak Allah, perjuangan gak sia-sia, dari kelas 2 udah belajar gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah, kayak bener-bener kayak perjuangan, patah hati kemarin dari SNMPTN undangan ditolak, akhirnya kayak terobati juga gitu kan, kayak patah hati telat wawancara juga ya udah terobati juga, alhamdulillah keterima gitu kan, kayak jadi kayak seneng banget gitu loh, kayak wah gitu, amazed gitu, gimana ya amazed, speechless gitu, kayak bener-bener kayak pulang gitu kan, akhirnya pulang dari warnet kayak bilang ke mama gitu, udah di print juga kan selamatnya gitu kan, udah bilang ke mama kayak alhamdulillah mah keterima, datanya juga semuanya nangis, kayak bener-bener kayak bener-bener keterima, dan itulah kayak awal dari terjerumusnya saya di dunia pergigian ini, kayak bener-bener sih kalau hikmahnya sih, kayak sesuatu itu kayak perjuangan itu usaha itu tidak akan membohongi hasil gitu, walaupun saya nggak ikut bimbel gitu kan, tapi ketika saya mau berusaha belajar gitu sedikit demi sedikit, nggak langsung banyak juga gitu, sedikit demi sedikit dari kelas 2 gitu kan, baca-baca soal, terus dan alhamdulillah hasilnya bagus gitu. Dan satu lagi, bahwa selain usaha, doa itu harus banget gitu, ya nggak bisa kita ngandelin usaha aja tanpa kita berdoa, karena tetap yang ngasih ngasih keputusan itu kan tetap yang di atas kan, kita manusia hanya berjuang aja gitu, tetap keputusan terbaik ada di atas. Kayak kemarin saya juga berjuang kan dari kelas 1 sampai 3 mempertahankan nilai sebaik mungkin di rapot, tapi memang keputusannya saya belum bisa keterima di lewat SNMPTN undangan, tapi alhamdulillah Allah ngelihat perjuangan saya belajar bener-bener dari kelas 2 gitu kan, belajar sendiri tanpa ikut bimbel, demi tujuan ini gitu kan, dan akhirnya diijabah juga. Jadi ayo semangat semuanya yang lagi mau pada daftar ke perguruan tinggi, jangan patah semangat ya, pokoknya berjuang dan berusaha serta berdoa dan minta restu Allah, itu nomor satu. Mungkin sekian berbagi pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah, jangan lupa subscribe, like, ya pokoknya kayak gitu itu kan malu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.